Wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima, kata Nabi. Apa? Udah. Islam ini agama yang disebarkan dengan pedang. Setuju apa enggak? Hah? Kebesaran Islam ini dibesarkan oleh pedang. Setuju apa enggak? Alladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Kemudian ayat kedua turun, ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut. Karena begitu Rasul mendapatkan wahyu pertama, belum pernah dialaminya peristiwa itu seumur hidup. Badan beliau itu menggigil, demam. Kata Nabi kepada istrinya yang tercinta, Sayyidah Khadijah al-Kubra radhiyallahu taala anha, zammiluni, zammiluni, selimuti saya. Greges kalau bahasa Jawa itu, kedinginan. Nah, ketika beliau sedang diselimuti, turun ayat, ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut. Qum, bangkit, fa'anzir, maka berilah peringatan. Ini perintah dakwah untuk dakwah senyap, dakwah sembunyi-sembunyi. Modelnya multi level. Pertama orang-orang terdekat dulu, istrinya terlebih dahulu. Khadijah yang pertama kali beriman. Makanya kalau kita mau dakwah, Pak, keluarga kita dulu deh. Yang terdekat dulu. Rasul bukan orang lain, tapi keluarganya sendiri. Yang terdekat siapa? Istrinya. Istrinya dulu. Kemudian anaknya Fatimah, menantunya Ali, orang-orang terdekat. Makanya kata Al-Quran itu benar, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Keluargamu nggak sholat, nanti yang akan dipertanggungjawaban, diminta pertanggungjawaban kamu sebagai suami, Anda sebagai suami, kita sebagai suami yang akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa? Karena kita adalah seorang pemimpin. Kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kamu ini adalah pemimpin, akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Kita ini level paling kecil adalah pemimpin keluarga, nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Itu yang pertama kali, ku anfusakum wa ahlikum nar. Apalagi pemimpin RT, ketua RT, ketua RW, apalagi presiden. Tanggung jawabnya lebih besar. Nah, kita ya tanggung jawabnya besar kepada keluarga. Jadi Rasul pertama di dakwah itu adalah istrinya dulu, istrinya beriman, putra-putrinya, putrinya Fatimah, menantunya Ali bin Abi Thalib, semuanya beriman. Ini yang disebutkan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali menerima Islam, yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Itu perintah dakwah sembunyi-sembunyi. Kemudian baru setelah itu, setelah Islam ini kuat, baru diperintah untuk dakwah terang-terangan. Nah, baru setelah dakwah itu ada penentangan, ada serangan, baru diperintah untuk berperang. Jadi ada prosesnya, ada tahapannya. Pertama diskusi dulu lah. Jadi keliru kalau Islam ini disebarkan atau dibesarkan dengan pedang, keliru. Yang benar adalah Islam ini disebarkan, dibesarkan oleh ilmu. Saya ambil contoh saja. Dulu ada sebuah kerajaan Mongol. Siapa yang membangun kerajaan Mongol itu? Genghis Khan. Genghis Khan itu kekuasaannya luar biasa. Bangsa Mongol ini dulu hidup itu bangsa nomaden, berpindah-pindah. Sampai sekarang masih itu di Mongolia. Ya. Gimana musimnya? Pindah suku-suku, dan masing-masing antar suku itu saling berperang. Nah, Genghis Khan ini nama kecilnya Temucin.
berhasil mempersatukan suku-suku liar di Mongol itu menjadi sebuah kerajaan besar, sebuah imperium besar, menaklukkan sampai sepertiga dunia, ditaklukkan oleh Genghis Khan. Tapi saya mau tanya, sisa dari peradaban Mongol sekarang apa Pak? Ada nggak? Ada nggak sisa dari peradaban Mongol? Nggak ada sisanya. Kenapa? Karena bangsa ini dibesarkan oleh militer. Bangsa ini dibesarkan oleh militer. Bahkan cucunya namanya Hulagu itu berhasil meluluh lantakan Baghdad, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah. Abbasiyah itu, Baghdad itu dulu kota, ibu kota kerajaan atau kekhalifahan Abbasiyah. Maju pesat, peradabannya tinggi, perpustakaan paling besar di dunia. Dulu buku-buku karya filsuf-filsuf Yunani seperti Aristoteles, Plato, ya, Pythagoras dan lain sebagainya diterjemahkan besar-besaran di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Kenapa? Karena haus akan ilmu pengetahuan. Makanya di masa itu lahir nama ahli fisika namanya Jabir bin Hayyan. Lahir bapak pendidikan namanya Al-Khwarizmi. Lahir seorang ahli ahli pengobatan, ahli medis namanya Ibnu Sina, Avicenna. Besar peradaban, diserang oleh bangsa Mongol, oleh Hulagu, hancur lebur Baghdad. Sungai Tigris itu bahkan menjadi merah, berubah warnanya menjadi merah, menjadi darah karena darah. Semua perpustakaan dihancurkan oleh bangsa Mongol. Bahkan buku-bukunya waktu di perpustakaan itu menjadi jembatan untuk menyeberangi sungai Tigris. Sebuah bangsa yang tidak menghargai peradaban, cuma militeristik. Akhirnya apa? Hancur lebur Mongol. Sampai sekarang tidak tersisa sedikit pun dari peradaban Mongol. Islam juga pernah memiliki kerajaan yang besar. Kita punya Abbasiyah, dulu Umayyah. Umayyah itu berhasil menaklukkan Andalusia, Spanyol sekarang. Ya, Abbasiyah, khalifahnya terkenal Harun ar-Rasyid. Yang benar cuma satu doang Pak, Abbasiyah, Harun ar-Rasyid. Yang lain bunuh-bunuhan. Jadi pengen jadi raja cepetan, bapaknya dibunuh. Kemudian lagi Ottoman, Turki Utsmani. Dulu mah Eropa nggak ada apa-apanya sama Turki Utsmani Pak. Tahun 1924 hancur, diganti Turki menjadi republik akibat kekalahan pada Perang Dunia I. Imperium Islam hancur, semuanya hancur, tapi agamanya hancur enggak? Enggak sama sekali. Bahkan tersebar di seluruh dunia. Kenapa? Apa yang menyebabkan tersebar? Karena ilmu. Artinya Islam ini agama peradaban, membangun sebuah ilmu. Kalau Anda mau maju, bangun peradaban, bangun ilmu. Agama ini tegak dengan ilmu. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Kun aliman. Jadilah kamu orang alim, orang berilmu. Kalau nggak bisa, au muta'aliman, atau orang yang belajar. Kalau kita nggak bisa jadi orang alim nih, udah ngaji deh, ngaji. Terus kalau nggak bisa lagi ngaji, wah, kayaknya waktu nggak ada nih, sehari-hari sibuk kerja. Udah mustami'an, orang yang mendengar. Ada rekaman di YouTube, ada ustadz, ada kiai, dengar jadi pendengar. Nggak bisa hadir di majelis ilmu, habis kagak ada itu. Terus nggak bisa jadi mustami' lagi, dengar. Au muhibban, cinta kepada orang-orang alim. Cinta, kenapa? Kata Nabi, almaru ma'aman ahad. Nanti seorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Kita cinta kepada solihin, kepada orang-orang soleh, kepada para aulia, kepada para ahli ilmu. Nanti kita insya Allah akan dikumpulkan bersama dengan mereka di surga nanti.
Tapi wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima kata Nabi. Apa? Udah alim kagak, ngaji kagak, belajar enggak, ya, ngedengerin enggak. Makanya kalau ada orang taklim, ada orang kajian itu ditutup kupingnya. Apaan sih ngomongannya kayak orang bener aja, begitu. Muhibban, sama ulama gedeg, benci. Yang kayak gini kata nih, fahuwa mal'un, inilah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadir di majelis ilmu 1 jam lebih baik daripada ibadah atau sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah sholat sunnah 1000 rakaat, Pak? Saya yakin ya belum, saya pasti udah tahu coba. Iya. Yang 5 waktu aja kadang akhir-akhir. 3 masih syukur bisa 5 waktu. Ya. Hadir di majelis ilmu ini adalah pahalanya luar biasa, lebih besar pahalanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat tanpa ilmu. Makanya amalan apapun kalau nggak didasari oleh ilmu, mardud, ditolak. Meskipun benar dia ibadah, terus nggak ngerti ilmunya, dia sholat sunnahnya banyak, tapi dia nggak ngerti ilmunya. Mubtilatus sholat, yang membatalkan sholat apa saja, arkanus sholat, rukun-rukun sholat apa saja, syaratnya sholat apa saja, dia nggak ngerti. Kemudian dia ibadah, meskipun benar, tetap ditolak, nggak bakal diterima. Apalagi dia mau jihad, nggak tahu ilmu jihad. Siapa saja yang boleh diperangi, terus cara memeranginya bagaimana, harus paham. Apakah setiap orang kafir itu harus diperangi? Makanya banyak keliru itu begitu. Orang mau jihad di jalan Allah, dia mau jihad di jalan Tamrin. Kenapa? Karena ilmunya nggak ada. Ini ilmu. Yang pertama kali adalah ilmu. Kata Nabi, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu fardhah, wajib. Ala kulli muslimin, bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Wajib. Yang pertama ilmu. Kalau Islam ini mau maju, Islam ini mau bangkit, ilmu. Apalagi sekarang banyak orang yang berfatwa macam-macam. Orang nggak punya ilmu berfatwa. Kata Nabi, orang yang cepat mengambil tempat dari neraka, orang yang cepat sekali berfatwa. Nah ini gawat. Nggak punya kompetensi berbicara tentang, dia bukan ahli ekonomi, bicara ekonomi ngawur kan, Pak. Bukan ahli agama, bicara soal agama, ya ngawur jadinya. Jadi bangsa kita ini rusak, ini salah satunya itu. Orang bicara bukan bidangnya, bukan ahlinya. Bukan ahli agama, bicara agama. Akhirnya apa? Ngawur jadinya. Dhalun mudillun, sesat sekaligus menyesatkan. Makanya ayat ini, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat 2 yang diangkat derajatnya oleh Allah. Pertama, alladzina amanu, orang yang beriman. Yang kedua, utul ilma. Yang kedua adalah orang yang memiliki ilmu. Itu yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ngaji dulu deh. Kita yang di ibadah kita dulu dibenerin nih. Sholat kita udah bener apa belum? Wudhu kita ini udah bener apa belum?